Sekali lagi shalom. Coba lambaikan tangannya. Nah, saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita saat pagi hari ini. Sebelum mulai masih ada waktu 2 menit. Kita bersatu dulu sebentar ya. Kita mau mengucapkan syukur kita pada Tuhan. Walau sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kita, sudah pimpin langkah kita. Yuk kita berdoa sama Tuhan. Katakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang selalu memimpin hidup kita di setiap musim kehidupan kita. Baik itu baik atau mungkin kelihatannya buruk buat kita. Tapi percayalah Dia yang selalu memelihara kehidupan kita. Mari yang sudah siap memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Semusim berlalu tapi Engkau selalu pelihara aku Tuhan. Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sekali lagi katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
dari samudra. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari nyatakan ucapan syukur. Katakan terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini, jangan ada yang berdiam diri. Mari sembah Tuhan kita, Raja kita yang mulia, Allah yang besar. Siap hanya Yesus, Raja segala raja, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Terima kasih Yesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan sebab Kau besar, ya Tuhan, Kau Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi nyatakan, katakan sebab Dia Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau, Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Benar Yesus, tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan, tidak ada Allah lain ya Bapa selain Engkau.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Biar Engkau yang bekerja, biar Engkau yang beracara dari awal hingga akhir ibadah kami Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami menghancurkan patahkan di dalam nama Yesus. Persilahkan hanya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu lebih lagi. Kami siap menari, melompat, bertepuk tangan untuk-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Udah lebih rame ya. Sekarang kita kasih tos yuk, kanan kiri. Minimal 5 orang deh biar keluar dari kursi ya. Karena kan agak dingin, biar gerak sedikit. Tuhan bertahta di setiap pujian kita, amin. Sebab itu yuk kita menaikkan pujian ini. Sebab Dialah yang bertahta di atas pujian umatnya. Mari kita nyatakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Yakinlah bila Dia hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bapak Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab Dialah kita bertahta di setiap pujian kita. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya katakan bila Dia hadir di tengah kita. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Sekali lagi bila Dia hadir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Jemaat saja katakan, ada kuasa dalam pujian. puji Tuhan. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. Yuk sama-sama katakan sebab ada Kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Berkenan untuk Tuhan kita. Ada kuasa di setiap pujian, amin. Yuk kita lebih semangat lagi memuji Tuhan kita. Kita mau katakan mari kita semua umat pemenang. Kita mau bangkit untuk Tuhan kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Kapan waktunya?
semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Jangan waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju bukan menang. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berpeluk sekali. Siapa dia? Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berpeluk, semua lidah memanggil namanya. Raja segala raja. Raja, katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekali lagi nyatakan dialah Yesus. Yesus. Dialah Roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Dialah Roh-Mu menyala-nyala, dialah Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Naik sedikit ya, naik sedikit. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala, layanilah. Sebab tidak ada banyak waktu lagi. Ada banyak waktu. Biarlah dan nyanyilah bekerja besar menunggu ladang siap Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang bisa lari di tempat. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Coba naik lagi sedikit. Biarlah Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala, Tuhan Allah kita. Silahkan duduk Bapak Ibu. Semua semangat ya memuji Tuhan kita. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang semangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau tenangin diri kita ya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Yesus. Mungkin saat pagi hari ini ada yang datang dengan masalah, beban, ketika 2024 mungkin kelihatan tidak terlalu baik, tapi yakinlah masih ada Yesus yang bisa kita andalkan. Ketika kita melihat semua jalan tertutup, mari kita cari Tuhan kita yang selalu ada untuk kita. Kami perlu Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Yesus. Mari dengan iman
Kita mau nyatakan pujian ini sebab hanya Engkau Yesus yang aku andalkan. Ketika kelihatannya semua jalur sudah tertutup, tapi masih ada jalur langit yang terbuka untuk kita. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nyatakan hanya Engkau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang sudah hafal pujian ini boleh naikkan pujian ini dengan sikap berdoa. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya undang sekali lagi jemaat berdiri bersama menyambut firman Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Engkau Tuhan. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sebab hanya Engkau Yesus yang kami andalkan.
Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk terus komitmen sehingga kami terus mengandalkan Engkau lebih dari apapun juga di dalam dunia ini, terutama saat kami menghadapi tantangan kehidupan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau iman kami bertumbuh di dalam firman ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya kami bisa berbuah lebat ya Tuhan. Dan hidup kami pun bisa jadi berkat bagi orang banyak ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mampu mendengarkan setiap firman dengan baik, dan kami bisa menyimaknya ya Tuhan. Waktu kami pulang, kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini. Biar Roh Kudus bekerja dengan bebas, menegur, mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk respon yang baik. Ya, Saudara, hari ini kita akan memahami, merenungkan satu tema yaitu iman dan keberanian Daniel. Iman dan keberanian Daniel ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita udah merenungkan beberapa ya Saudara ya. Tokoh-tokoh Alkitab maksud saya. Ada Elia, ada yang lainnya ya, Henok, juga ada Musa gitu kan. Nah, di minggu terakhir ini di bulan Februari kita mau belajar dari satu tokoh yang mungkin tidak asing bagi kita ya, namanya Daniel gitu ya, Saudara. Nah, tema ini tema dari Sinode GBI GBI maksud saya, GBI Alberta lagi. Dari Sinode GBI ya gitu ya. Nah, dari situ kita mau pelajari gitu ya, dari tokoh Alkitab ini imannya yang dibangun, tentu juga keberaniannya Saudara. Nah, waktu kita bicara tentang keberanian Daniel Bapak Ibu Saudara, saya itu merenungkannya gitu ya. Paling tidak saya mendapati dua hal di sini ya. Yang pertama, kita bisa melihat keberanian Daniel waktu menerjemahkan mimpi seorang raja bernama Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara. Kisahnya ada di Daniel 2 ayat 31 sampai 49. Daniel 2 ayat 31 sampai ke 49. Nah, jadi raja ini kan Nebukadnezar mimpi ya Bapak Ibu ya. Mimpi dengan suatu hal gitu kan ya. Kemudian yang diminta oleh raja adalah makna dari mimpi itu. Artinya apa sih gitu kan ya Saudara. Nah, di situ Daniel punya inisiatif untuk menerjemahkan mimpinya. Nah, hanya saja perlu diketahui bahwa mimpi dari Raja Nebukadnezar itu bicara tentang kehancuran kerajaan Babel, Bapak Ibu Saudara. Jadi kerajaan yang kuat dan kokoh ini pada akhirnya akan hancur gitu. Nah, ada sebuah kerajaan yang akan muncul setelah kerajaan Raja Babel, dan ada kerajaan lagi yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, dan seterusnya sampai pada akhirnya kerajaan itu pun juga hancur. Jadi ini bicara tentang kehancuran kerajaan Babel. Saudara, sebelumnya saya perlu mention dulu bahwa saat itu otoritas tertinggi ada di tangan raja. Raja ngomong A, rakyat perlu mengikutinya. Raja ngomong B, rakyat perlu mengikutinya, dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi kekuasaan tertinggi di tangan raja. Tentu ini hal yang menakutkan bagi Daniel apalagi. Kenapa? Karena dia minoritas. Dia minoritas orang Yahudi yang bekerja di kerajaan Babel, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia didoktrin dengan berbagai macam hal dari kerajaan Babel dan lain sebagainya gitu ya. Tentang makanan, tentang minuman, bahkan tentang nama, itu pun juga diubah oleh kerajaan Babel ini. Nah, di sini tentu bagi si minoritas, bagi si Daniel ini tidak mudah untuk memberikan makna sesungguhnya. Karena ini kabar yang tidak baik. Yaitu tentang kehancuran kerajaan Babel, Bapak Ibu Saudara. Karena bisa jadi ya dampaknya sangat buruk bagi si Danielnya. Tapi dia tetap mau menerjemahkan mimpi itu. Dia ngomong apa adanya, jujur, tulus, sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Dia kasih tahu arti mimpinya seperti apa kepada Raja Nebukadnezar. Sebenarnya kan kalau Daniel mau bohong bisa aja ya.
Ini kan dia minta diartiin mimpi ya. Dia ngomong sesuatu yang menyenangkan hati Raja Nebukadnezar, kan bisa aja gitu kan ya. Suatu hari kerajaan Bapa akan Bapak lagi, Raja ya. Suatu hari kerajaan Raja Nebukadnezar akan semakin megah, tinggi, kuat, dan lain sebagainya. Kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi Daniel di sini ceritain apa adanya dengan penuh keberanian. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kedua, dari mana kita bisa melihat keberanian Daniel? Tentu kisah yang sudah tidak asing lagi ya, yaitu kisah di Gua Singa, gitu kan ya. Bagaimana ada pejabat tinggi, wakil raja cari-cari kesalahan Daniel ya. Daniel itu kalau kerja terlalu sempurna gitu ya, nggak ada cacat celah gitu kan ya. Nah, di sini di kisah Daniel ini saudara ya, diceritakan bagaimana akhirnya dia tetap mau berlutut berdoa kepada Bapa. Sekalipun ada ancaman gua singa. Artinya apa? Dia tetap punya keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya memang dia lakukan. Dia tetap berdoa di tingkap-tingkap terbuka. Kenapa perlu di tingkap-tingkap terbuka? Kan kita kalau mau doa yang Alkitab ajarkan juga apa? Pintunya ditutup, tertutup gitu kan ya. Nah, hanya saja ada kebiasaan bangsa Israel dulu kalau doa sama seperti sepupu kita ya umat muslim itu punya kiblat gitu ya. Kiblat mereka ke Yerusalem gitu. Nah, dan tentu kan dulu kan nggak ada tanda-tanda ya. Kalau kita ke hotel mungkin ada tanda kalau zaman sekarang gitu kan ya. Waktu itu ya mereka harus melihat di tingkap-tingkap terbuka, disitulah Daniel berdoa. Disitulah dicari-cari kesalahan, kemudian dijatuhkan ke dalam gua singa. Daniel tahu nggak konsekuensi itu? Tahu, tapi akhirnya dia tetap mau melakukannya. Dia mau tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang dia pikir lebih penting. Pertanyaannya adalah, kenapa Daniel bisa jujur ngomong apa adanya ke Raja Nebukadnezar? Juga kenapa si Daniel ini tetap mau berdoa sekalipun tahu apa yang dihadapinya adalah gua singa? Nah, dari mana dasar keberanian Daniel ini, Bapak Ibu Saudara? Dari mana? Nah, inilah yang kita mau renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau melihat dasar keberanian Daniel yang mungkin juga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga punya keberanian yang luar biasa, terutama waktu kita menghadapi tantangan kehidupan ya. Karena percobaan, masalah kehidupan selalu ada di depan gitu ya. Nah, bagaimana kita berani? Kita bisa belajar dari Daniel. Yang pertama adalah dasar keberanian Daniel itu ada di dalam Daniel 1 ayat 8. Mari kita buka ya. Saya sih nggak taruh di depan. Mari kita buka Alkitab kita. Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Mari seluruh jemaat GB Alberta bisa baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca. 3, 2, 1. Daniel 8. Baik, terima kasih. Segitu dulu ya Bapak Ibu. Nah, saudara, di sini yang pertama dasar keberanian Daniel adalah karena dia tuh memiliki integritas yang terlatih. Sekali lagi, memiliki integritas yang terlatih. Di sini dia bilang apa? Daniel punya ketetapan, firm, teguh dengan statementnya bahwa dia nggak akan menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh raja gitu kan. Dia nggak mau menajiskan dirinya. Sebenarnya ini bukan bicara tentang haram dan halal ya Bapak Ibu Saudara ya, karena ada kata najis soalnya di sini. Tapi ini saudara, karena kalau memang bicara tentang haram dan halal, kenapa ya Daniel itu menolak seluruh makanan? Karena kalau kita ngomongin haram kan berarti ada makanan yang boleh dimakan, ada makanan yang tidak boleh dimakan, kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan masalah haramnya gitu ya, tetapi ini lebih kepada tunduk kepada otoritas. Jadi di zaman Israel kuno, makanan dan minuman itu bukan hanya untuk asupan untuk keberlangsungan hidup mereka, saudara, untuk tubuh jasmani mereka, bukan hanya sekedar itu ternyata. Karena si Daniel sedang di dalam kerajaan Babel, di mana dia sedang bekerja di tempat lain, di mana mereka tentu tidak menyembah Allah Israel saat itu, maka Daniel harus punya ketetapan, saudara.
Karena kalau kita bicara makanan dan minuman, kalau Daniel makan dan minum minuman raja, artinya dia mau menjalin ikatan hubungan yang erat dengan otoritas tertinggi di dalam kerajaan itu, yaitu Raja Babel. Artinya ada penundukan diri, ada ikatan, ada hubungan di mana otoritas tertinggi ada di tangan raja. Sebelumnya saya udah kasih tahu bahwa raja itu tuh benar-benar pegang kuasa banget kayak gitu. Bisa ngebunuh bahkan mungkin, bisa melakukan sesukanya kayak gitu. Nah, apalagi ini raja yang tidak mengenal Allah Israel. Nah, di sini saudara, kita bisa melihat bahwa Daniel itu menolak untuk tunduk kepada otoritas yang ada di dalam kerajaan Babel itu, yaitu si Raja Babel ya. Konteksnya di sini berarti masih Nebukadnezar ya. Karena Daniel itu ada 4 raja ya. Dia bekerja di dalam 4 raja gitu ya. Dia dipercaya terus. Nebukadnezar, ada Darius, apalagi ya, Kores gitu ya. Satu lagi saya lupa. Nah, saudara, di dalam ini ya saudara, berarti si Daniel menolak mengambil satu statement bahwa saya itu nggak mau tunduk kepada otoritas. Karena saya punya otoritas tertinggi di dalam hidup saya, yaitu adalah Allah Israel. Allah Abraham, Allah Yakub. Kayak gitu. Nah saudara, di sini statement yang dibuat itu juga statement yang dimiliki oleh 3 temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, jadi sebenarnya menolak santapan raja itu bicara tentang menolak tunduk kepada otoritas dalam kerajaan Babel. Dalam hal ini kita bisa melihat apa saudara ya? Bahwa Daniel itu terlatih untuk berkata tidak terhadap perkara yang kecil. Kenapa saya bilang perkara kecil? Karena dampak tidak makan makanan raja itu nggak besar. Itu tidak mengancam nyawanya, Bapak Ibu Saudara. Buktinya ya dia nggak ada masalah di dalam hal itu. Dampaknya itu nggak sebesar waktu dia berdoa, ya, yang akhirnya akibatnya bisa dilempar ke dalam gua singa. Tidak sebesar itu Bapak Ibu Saudara. Ini dalam perkara kecil aja dia berani bilang say no. Dia punya integritas yang terlatih saudara. Karena sebenarnya kita sulit gitu ya untuk mengatasi hal-hal besar, perkara-perkara besar kalau kita nggak mulai dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Jadi integritasnya tuh sudah terlatih gitu ya. Karena kenyataannya secara natural manusia tuh memang beradaptasi dengan hal besar setelah memulai dari hal kecil. Baik positif maupun negatif. Misalkan firman Tuhan berkata apa? Setia dalam perkara kecil maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Semua selalu dimulai dari bawah. Semua selalu dimulai dari hal yang kecil. Dalam hal yang negatif pun juga demikian. Mengapa orang bisa korupsi dengan nominal yang cukup besar ya? Bisa miliaran, bisa triliunan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia pernah korupsi dengan nominal yang kecil. Sehingga ngerti caranya, celaknya gimana, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa korupsi itu. Nah, jadi seluruhnya tuh selalu kita tuh bisa beradaptasi dengan hal-hal yang lebih kecil dulu. Baik dalam hal yang negatif maupun juga positif. Contoh lain yang positif ya. Daud itu kan melawan Goliat ya Bapak Ibu Saudara ya. Dulu saya waktu baca cerita ini kayak wah keren banget. Sekali lempar batu itu kena dahi Goliat, saking cepatnya batu itu kena ke dahi Goliat, si Goliatnya langsung jatuh tertelungkup ke depan. Nah saudara dulu saya pikir ih keren banget ya gitu ya. Memang Daud datang dengan atas nama Tuhan. Tapi ada satu sisi yang perlu kita lihat juga. Bahwa dulu waktu dia dipercaya bapaknya kambing domba yang hanya beberapa ekor itu, dia mau melindungi dengan baik. Sehingga waktu ada singa dan beruang, dia kejar itu singa, dia kejar itu beruang. Kalau saya sih kabur ya kalau ada singa beruang. Kalau Daud itu benar-benar mau lindungi, dia kejar singanya, dia ambil janggutnya itu, kemudian dipukulnya lah itu singa. Nah saudara, dalam perkara kecil saja Daud itu mau melindungi kambing domba milik bapaknya. Nah waktu perkara besar datang, apa itu? Ada Goliat yang menghina-hina, mengejek-ngejek barisan tentara Allah. Apa ini kayak gini-gini gitu kan ya. Dan terus si Daud nggak seneng hati. Masa barisan tentara Allah dihina, terus kita diem aja gitu kan ya. Apalagi orang itu orang Filistin, tidak bersunat dan lain sebagainya. Di situ Daud berani maju, karena dulu sebelumnya dia pernah lawan
singa, dan beruang. Sementara tentara yang lainnya rasanya tidak. Gitu. Dan akhirnya keberanian itu membuahkan hasil yang baik. Jadi sekali lagi, secara natural manusia itu dapat beradaptasi dengan hal besar. Kalau dia melewati dari hal-hal yang kecil, baik positif maupun dalam hal-hal yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sandingkan dua tokoh Alkitab ini sebelum saya masuk lebih jauh ya. Satu namanya Daniel yang tadi kita udah ngomong, satu lagi namanya Simpson ya. Bapak Ibu udah tahu ya Simpson ya. Gondrong, gede, tinggi, kuat, powerful, tapi digunting rambut langsung help gitu juga ya. Nah saudara, siapa Simpson? Simpson ini seorang nazir Allah. Orang yang dipilih secara langsung gitu oleh Allah. Tapi ada syaratnya. Gak boleh makan makanan yang haram, tidak boleh menajiskan diri, gak boleh rambutnya itu digunting gitu kan ya. Saya suka kesaru dengan film yang lama ya, Benyamin Sueb almarhum ya. Kalau dulu kan ya ketiaknya ya, bulu ketiaknya gitu kan ya. Kadang mau khotbah itu kepikirannya ke sana mulu gitu. Rambut ya Bapak Ibu, rambut ya. Nah jadi nggak boleh tuh rambutnya dipotong dan lain sebagainya. Nah masalahnya adalah Simpson tuh kompromi dengan banyak hal. Dalam perkara kecil dia kompromi, dalam perkara minuman. Di Hakim-Hakim 14 ayat 10 diceritain Simpson tuh bikin satu perjamuan. Memang tidak ditulis dia minum minuman beralkohol yang kemudian sampai mabuk. Tapi di dalam Alkitab edisi studi itu ditulis bahwa Simpson dalam bahasa Ibraninya Simpson sedang mengadakan pesta. Di mana biasanya diakhiri dengan minum-minum dan itu tradisi orang-orang Filistin, Bapak Ibu Saudara. Di mana dia harusnya tidak melakukan hal seperti itu. Jadi dia dalam perkara minuman saja, Simpson sudah kompromi. Makanya waktu perkara besar datang, godaan besar datang, namanya Delilah. Pertama, dia kuat. Kedua, dia kuat. Ketiga, di mana sih rahasia kekuatan kamu? Dikasih tahu lah, padahal kan itu rahasia, kan? Nggak boleh dikasih tahu. Tapi akhirnya dia jatuh juga. Kenapa? Karena dia kompromi dalam perkara yang kecil. Sehingga waktu godaan besar datang, dia sulit untuk menghadapi. Dan akhirnya jatuh. Saudara nangkap apa yang saya maksud ya? Tapi Daniel, dalam perkara makanan saja, dia berani berkata, tidak. Dia punya integritas yang terlatih. Sehingga waktu hal besar datang, yaitu gua singa, tantangan gua singa, dia berani, Bapak Ibu. Dia berani. Karena udah terlatih. Integritasnya sudah terlatih. Bagi dia, berdoa, menjalin relasi dengan Bapak, itu prioritas. Makanya dia tetap berdoa sekalipun akhirnya dilempar ke dalam gua singa. Boleh tolong next slide? Saudara, kita sulit menang atas percobaan yang besar kalau kita tuh selalu kalah dalam hal-hal yang kecil. Kita sulit menang dalam perkara-perkara yang besar kalau kita sendiri sering kalah dalam godaan-godaan, tantangan yang kecil. Karena kita tidak terbiasa mengambil keputusan berkata tidak untuk dosa, maka akhirnya keinginan daging yang take over, yang intervensi kehidupan kita, sehingga kita selalu dipimpin oleh keinginan daging. Selalu berujung kepada satu hal yang namanya adalah dosa. Padahal yang Tuhan mau apa? Kita dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Saya mau cerita sedikit ya saudara ya. Waktu pertama kali saya baru bekerja sebagai seorang guru gitu ya. Pertama kali saya bekerja sebagai seorang guru di tempat saya yang sekarang ini, yaitu di Tunas Bangsa di daerah Tanjung Duren. Saudara, di situ ada satu aturan. Aturan yang saya nggak begitu paham atau memang nggak mau paham, yaitu aturan bahwa guru itu tidak boleh menerima pemberian dari orang tua murid, baik barang ataupun juga uang, apalagi uang. Kalau uang itu sama sekali tidak boleh, kalau LM boleh gitu ya. Tapi beneran kalau uang nggak boleh, LM boleh, karena kan LM barang tapi di momen tertentu di akhir tahun ajaran harus di situ Thanksgiving. Kalau enggak, tidak boleh. Nah masalahnya saya enggak, tadi yang saya bilang alasan saya ya saudara, saya enggak begitu paham atau memang enggak mau paham gitu. Saya lupa sih dulu kayak gimana. Pokoknya awal mula, setiap kali murid kasih sesuatu ya saya terima-terima aja gitu ya.
Ada yang kasih mie ayam, masa saya tolak? Nanti basi dong kalau nunggu 1 tahun ajaran baru lagi gitu ya. Tapi katanya kalau makanan nggak masalah gitu ya. Tapi ada yang ngasih barang, ada yang ngasih topi gitu. Kan dia niatnya baik ya untuk menutupi sesuatu yang harus ditutup gitu kan ya. Kasih saya topi gitu kan ya. Dia lagi jalan-jalan ke luar negeri, ingat saya ya, puji Tuhan dong gitu ya. Saya terima tuh, ada yang kasih bantal gitu, bilang titip ya untuk Michela. Lah kenapa istri gue yang dapet gitu kan ya. Ya udah oke gitu kan. Tapi harusnya nggak boleh terima tuh. Terus ada yang kasih bantal, ada yang kasih boneka, ya emang ya wajar. Kasih boneka kayak gitu kan ya. Sampai sekarang masih ada di mobil saya tuh. Itu saya terima aja tuh. Sampai satu titik saya ngerasa kayaknya ini nggak bener nih gitu ya. Karena kalau kayak mungkin ini cuma boneka, cuma bantal, cuma topi. Lama-lama kalau dikasih yang lain gitu kan ya mungkin saya terima gitu ya. Akhirnya saya mau menunggu bertanya kembali kepada kepala sekolah saya. Sir, ini boleh nggak sih begini-begini? Maaf nih, saya sih udah terima ya karena nggak enak juga waktu nolak ya, berbagai macam alasan saya kasih tahu gitu kan. Akhirnya dia bilang ya aturannya tidak boleh. Ya udah, setelah itu saya firm dengan aturan tersebut, saya bilang saya nggak akan terima lagi gitu. Kecuali makanan, kalau kata kepala sekolah makanan boleh, tapi sifatnya general sehingga seluruh guru juga bisa mendapatkannya. Kami boleh mendapat barang kalau di akhir tahun ajaran. Nah, setahun kemudian ada anak tuh biasa jalan-jalan ke luar negeri, bawa oleh-oleh. Ya mereka kan baik ya niatnya kan, kasih saya gitu. Mister, untuk mister gitu ya. Waduh gitu kan ya. Dan akhirnya saya memberanikan diri, saya panggil anak itu supaya nggak di depan anak-anak yang lain gitu. Mister mau belajar taat, Mister mau nggak boleh nih terima kayak gini-gini kayak gitu. Ya elah sir, ya ini respon anak-anak ya. Ya elah sir, nominalnya cuma berapa, ini ginian doang gitu kan ya. Dia kayak kasih satu kantong gitu kan ya. Saya nggak tahu tadinya isinya apa. Kalau kamu memang mau kasih saya, nanti waktu Thanksgiving aja kamu simpen aja gitu ya. Entahlah ya kalau makanan basi kali itu ya. Nah saudara, akhirnya saya berani berkata tidak gitu kan ya. Nah kemudian setahun kemudian gitu kan ya, ada yang lain gitu kan ya. Saya lagi meeting, kasih barang gede banget satu kotak gitu. Saya bisa mengira-ngira dong isinya apa gitu kan ya. Nah terus dia kasih ke saya bilang ini belum acara Thanksgiving, ini belum akhir tahun ajaran. Ntar nggak boleh terima nih yang kayak gini kayak gitu ya. Kamu titip aja deh ke kepala sekolah, biasanya kepala sekolah mau tuh dititipin supaya di akhir tahun ajaran bisa diberikan kepada saya kalau kamu masih mau kasih ya. Dia alasannya inilah sekarang aja lah, saya tuh mau jalan-jalan ke luar negeri nanti nggak ketemu kita di acara Thanksgiving. Oh mau bolos maksud saya. Oke, akhirnya dia tetap mau memberikan kepada saya dan akhirnya dia kasih ke kepala sekolah. Di akhir tahun ajaran baru tahu saya dapat jam tangan kayak gitu. Tapi yang baru saja ya tahun lalu Bapak Ibu Saudara di acara Hari Guru Teachers Day gitu kan ya. Guru kan jadi pusat kayak gitu ya di hari itu. Kasihlah, ada yang kasih coklat apa segala macam biasa gitu. Tapi ada satu anak yang kasih saya gitu kan ya, angpau. Karena ini di sekolah bukan di gereja, isinya bukan ayat Bapak Ibu. Percayalah, isinya uang itu ya. Isinya uang. Nah, waktu dia kasih, dia tuh Sir ini untuk mister gitu. Ini saya rasa dari uang jajan dia gitu ya. Terus saya bilang, Sir mesti belajar taat. Lagian yayasan nggak memperbolehkan untuk terima uang tunai kayak gitu kan ya. Kalau kunci mobil, kunci motor silakan gitu. Enggak, saya nggak bercanda nggak ngomong gitu. Pokoknya saya nggak boleh terima uang kayak gitu sebagai guru. Akhir tahun ajaran, acara Thanksgiving pun saya nggak boleh terima. Saya balikin ke dia, terus dia bilang kayak gini, ya tapi sir, yayasan kan nggak tahu. Sekarang di ruangan ini cuma mister dan saya. Saya pikir bener juga gitu kan ya. Saya ambil, saya bawa pulang. Nggak bercanda ya. Keinginan daging ya pasti ambil lah Bapak Ibu Saudara ya. Pasti inginnya ambil lah kayak gitu. Kapan lagi dapat berkat tiba-tiba gitu kan ya. Tapi integritas itu kan perlu dijalani. Nah saya sebenarnya tidak sulit untuk menolak hal itu. Kenapa? Karena saya udah terlatih tuh dari yang sebelumnya. Sudah paham yang saya maksud ya? Saya udah terlatih tuh waktu ada satu anak bilang, ya ilah sir ini nominalnya cuma segini doang kok. Terima aja lah, mungkin dia ngerasa repot kali gue mesti bawa rumah lagi, gue udah capek-capek ke luar negeri, ingat lu nolak lagi kayak gitu kan ya. Tapi saudara, waktu kita mau belajar dari perkara yang kecil, saudara, waktu perkara yang besar datang ya kita bisa tuh nolak kayak gitu kan. Dan akhirnya ya udah benar saya tolak, ya dia pulang dia balik aja ke kelasnya. Nah, di sini kita mau belajar saudara ya, belajar untuk berkata tidak
kepada sesuatu yang memang salah, apalagi itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, yang kemudian bisa menjerat kita kepada satu dosa, Bapak Ibu. Dari yang kecil saja, lebih dulu, integritas itu terlatih. Lama-lama dalam perkara yang besar, kita juga bisa berani say no, Bapak Ibu. Untuk itu, mari memberanikan diri untuk terhadap sesuatu yang salah. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama ya, dasar keberanian Daniel. Dia memiliki integritas yang terlatih. Yang kedua, yang jelas-jelas adalah Daniel menjalin relasi dengan Bapa. Kita buka lebih dulu yuk, Daniel 6 ayat 12 sampai yang ke-16. Daniel 6 ayat 12 sampai yang ke-16. Daniel 6 ayat 12 sampai 16. Kita baca bersama yuk. 3, 2, 1. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang baik, terima kasih. Ya, saudara, ini bukti bahwa Daniel punya hubungan yang kuat dengan Bapa. Dasar keberanian Daniel yang kedua adalah dia selalu tuh menjalin relasi dengan Bapa. Dia tahu ini adalah dasar kekuatan dia, keberanian dia. Dia terbiasa berdoa berapa kali? 3 kali. 3 kali sehari. Dan di situ justru pejabat tinggi, wakil raja mencari celah untuk menjebak si Daniel ini. Dan karena memang Daniel terbiasa berdoa, ya udah dia tetap doa aja. Tapi di sini akhirnya hal itu membawa dia kepada dampak yang lebih besar, yaitu adalah gua singa yang bisa mengancam nyawanya. Tapi dia tetap lakukan. Kenapa dia tetap lakukan? Karena dia sadar betapa pentingnya menjalin relasi dengan Bapa. Saudara, dalam kehidupan kita tuh seringkali diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan ya. Keadaan yang tidak mengenakan datang secara tiba-tiba, masalah datang silih berganti. Di saat kita berdoa, sebenarnya waktu kita doa itu, doa nggak mengubah keadaan atau situasi secara langsung. Jadi waktu kita pun menjalin relasi dengan Bapa, Tuhan nggak langsung jawab, kemudian keadaannya langsung selesai. Situasinya langsung selesai gitu. Masalahnya langsung teratasi gitu. Nggak langsung seperti itu. Karena memang cara kerja Tuhan, surga, tidak seperti itu. Tapi dengan berdoa kepada Bapa, itu akan memberi kita kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Memberikan kita juga penghiburan untuk bisa berani menghadapi kehidupan ini, untuk bisa berani menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Doa mungkin tidak mengubah situasi, tapi mengubah hati kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Di situ kita bisa semakin kuat, semakin berani menghadapi tantangan-tantangan. Saudara, ada satu survei di lembaga survei maksud saya di Amerika kayak gitu ya. Lembaga ini mencari tahu kepada penduduk Amerika siapa presiden terbaik menurut kalian. Diperolehlah survei itu, dikumpulkan, kemudian di saat dihitung ternyata nama yang keluar salah satunya adalah yang terutama Abraham Lincoln.
Nah, Abraham ini ternyata saudara punya satu kebiasaan yang unik dan itu diceritakan oleh temannya gitu. Jadi biasanya di dalam di dalam masa jabatannya Abraham ini tuh sering meluangkan waktu di ruang tertutup dan di situ membuat teman-temannya dan pegawai istana bingung, nih orang ngapain gitu. Presiden gua ngapain gitu. Nah, terus ternyata waktu dihampiri Abraham itu sedang berbicara sendiri atau yang kita sebut dengan berdoa. Sering doa yang diucapkan adalah seperti ini. Tuhan Yesus, tolong saya untuk memimpin bangsa yang besar ini. Saya nggak mampu, tolong saya. Dan dia katakan hal itu hampir setiap hari tentunya. Nah saudara, orang ini sadar betapa pentingnya menjalin relasi dengan Bapa. Dan pada akhirnya dia juga menjadi salah satu presiden yang dianggap baik oleh penduduk Amerika. Nah, di sini kita bisa melihat sama halnya dengan Daniel, betapa pentingnya menjalin relasi dengan Bapa di sorga. Dan kita udah lihat tadi bahwa ternyata waktu pejabat-pejabat dan wakil raja ini sedang mencari-cari kesalahan Daniel, itu tidak ditemukan. Luar biasa ya. Istilahnya orang nih ya, kalau ada lagi kerja gitu dicari-cari kesalahannya itu nggak ketemu tuh. Pertanyaannya adalah kenapa? Gitu kan. Ternyata dia memiliki roh yang luar biasa. Boleh tolong next slide. Di Daniel 6 ayat 4 dikatakan gini, saya bacain aja ya. Daniel 6 ayatnya yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Luar biasa saudara. Sekali lagi, Daniel itu orang Yahudi, minoritas di kerajaan Babel yang tidak mengenal Allah. Tapi justru dia diangkat untuk memerintah seluruh kerajaan Babel. Luar biasa. Bahkan waktu dicari kesalahan tidak ada. Kenapa? Karena dia punya roh yang luar biasa. Di King James Version itu ditulis excellent spirit. Artinya tidak ditemukan cacat celah di dalam pekerjaannya waktu dia mengelola pemerintah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kok bisa ya ada orang kayak gini ya? Ya bisa karena dia mau melekat dengan Tuhan. Roh Daniel ini merekat dengan roh Tuhan. Sehingga relasi ini yang menguatkan Daniel untuk tetap terus excellent. Waktu dipercaya pekerjaan A, misalkan urus keuangan, atau urus tentara, atau urus makanan, misalnya saya nggak tahu lah ya. Urus apapun itu lagi. Setiap dipercayakan sesuatu, dia do excellent Bapak Ibu Saudara. Dia do excellent. Dan akhirnya dia diangkat paling tinggi bahkan. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa sangat mungkin Tuhan yang menuntun Daniel. Tuhan yang menuntun Daniel karena dia mau terus menerus jalin relasi dengan Bapa. Untuk itu hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Buka hati lebar-lebar jika Tuhan mau ngomong. Lewat apa? Firman Tuhan seperti ini, lewat hubungan saudara pribadi dengan Tuhan di jam-jam ibadah saudara pribadi. Doa waktu di kamar sendirian, atau mungkin yang dalam grup WA aba gitu ya. Kita bisa baca, kita nggak cuman baca tapi kita bisa renungin tuh apa maksudnya, apa isinya dan lain sebagainya. Di situ kita punya hubungan yang baik tuh dengan Bapa. Dan sangat mungkin kalau kita terus menerus lakukan ini, Tuhan akan terus menuntun kita kepada jalan kebenaran dan memberikan kita juga keberanian. Amin Bapak Ibu. Dan itu adalah dasar keberanian Daniel yang ketiga dan yang terakhir. Daniel 2 ayat 16 sampai 19. Kita baca bersama lagi ya. Daniel 2 ayat 16 sampai yang ke-19. Daniel 2 ayat 16 sampai 19. Seluruh jemaat GB Alberta bisa membacanya. 3, 2, 1. Maka Daniel menghadap raja dan berkata kepada saya,
Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, dasar keberanian Daniel adalah karena dia tuh punya inner circle yang membangun. Punya sahabat, punya teman yang membangun iman dia juga. Makanya waktu raja ini minta diberikan arti dari mimpinya ya. Di situ Daniel minta waktu, time up kayak gitu kan ya. Tolong ya raja, saya minta waktu sebentar, saya mau pulang ketemu dengan 3 teman saya. Namanya Hananya, Misael, Azaria, atau lebih sering kita kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya saudara, perubahan nama ini memang salah satu doktrin dari Kerajaan Babel. Jadi Kerajaan Babel ini mendoktrin orang-orang yang bekerja di bawahnya. Sekalipun dia bukan rakyat Babel, kira-kira kayak gitu. Salah satunya adalah mengubah nama ya. Kalau Daniel itu kan namanya apa? Belsazar ya. Nah, di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah nama dari kerajaan Babelnya. Diubah namanya. Karena namanya kan udah bagus ya ini. Hananya, Misael, dan Azaria itu seluruh artinya berkaitan dengan Tuhan. Daniel sendiri El, yaitu biasa mengacu kepada Elohim atau Tuhan. Nah, di sini Daniel ini punya 3 temannya dan dia pengen ngobrol bareng tuh. Dan di sini dikatakan apa? Dengan maksud supaya mereka, si 3 temannya itu memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyap. Nah saudara, artinya apa? Daniel minta 3 temannya ini untuk doa bareng. Doa bareng yuk. Supaya hikmat Tuhan turun. Dan akhirnya Tuhan memberikan pencerahan kepada Daniel dan diberikanlah kepada Raja Nebukadnezar pada akhirnya. Rahasia itu disingkapkan kepada Daniel. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa penting banget memiliki teman-teman, sahabat, atau orang-orang di sekeliling yang membangun iman kita, sehingga kita tuh bisa saling menguatkan gitu. Untuk itu mari paling tidak ya, kalau kita di grup GBI Alberta ada yang ulang tahun kan biasa kita ucapin selamat ya. Happy birthday Raymond misalkan kayak gitu. Happy birthday Bapak Teguh misalkan kayak gitu kan. Tapi selain itu lebih baik kita juga bawa doa ke dalam doa pribadi kita. Mana tahu mereka sedang mengalami suatu pergumulan hidup yang mereka tidak ceritakan Bapak Ibu Saudara. Di situ kita bisa saling membangun tuh. Di dalam paling tidak komunitas gereja kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya boleh minta tolong keyboardis Aldo ya tadi. Tolong kiring. Saudara, hal ini senada dengan Amsal 13 ayat 20 dikatakan seperti ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi ya. Siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Tapi siapa bergaul orang bebal jadi malang. Berarti pergaulan kita, pertemanan kita, persahabatan kita itu bisa menentukan masa depan kita Bapak Ibu Saudara. Bisa menentukan keputusan-keputusan kita. Tergantung kepada siapa kita bergaul. Makanya di dunia luar ada yang sering katakan gini, your friend is your future. Sebenarnya dasarnya itu ya Alkitab. Kalau engkau bergaul dengan orang bijak, ya engkau akan jadi bijak. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang bebal, saudara tahu ya orang bebal? Orang yang udah susah dibilangin gitu. Kalau orang bodoh dikasih tahu, diajarin, dia mau belajar. Tapi kalau orang bebal, dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau berubah. Suatu kali saudara, ada seorang yang bekerja di dalam suatu perusahaan kayak gitu. Di dalam perusahaannya dia seringkali kecewa dengan keadaan perusahaan itu sendiri. Dengan pimpinannya, dengan banyak hal gitu. Seringkali dia membuat satu list. Nih perusahaan kok begini banget ya, A, B, C. Dia cari itu hal-hal yang jelek di dalam perusahaan. Terus dia tuangin ke teman-temannya. Tahu nggak sih nih tempat kita kerja tuh begini loh. Akhirnya dia jadi racun kalau istilah anak muda zaman sekarang, toksik. Dia racun kayak gitu kan ya. Karena ngomongin perusahaan ini kok begini, tapi dia sendiri masih kerja di situ. Nggak keluar gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya dia dinasehati. Karena dia anak Tuhan, kemudian dia nasehati. Ayo kerjanya lebih giat lagi. Coba kamu do excellent, do extra mile. Kalau pimpinanmu nggak melihat, Tuhanmu melihat. Karena yang memelihara kamu itu bukan pimpinan kamu, tapi adalah Tuhan.
Kalau pimpinan kamu melihat kamu udah do excellent terus pimpinan kamu lihat, belum tentu dia memberikan apa-apa ke kamu. Tapi kalau kamu do excellent, do extra mile dan lakukan itu seperti untuk Tuhan, Tuhan yang melihat, Tuhan yang bisikin, Tuhan pakai alatnya, itu bos kamu atau siapapun juga untuk sebagai saluran berkat. Tapi kalau kamu seperti ini terus ya kamu gak akan berubah. Singkat cerita, dia tetap bebal kayak gitu. Sulit untuk dibilangin. Dan akhirnya walaupun udah do extra mile tetap aja omongannya selalu negatif tentang tempat dia bekerja. Akhirnya dia sulit untuk melihat hal baik, saudara, dalam situasi yang baik. Satu kali perusahaan itu memberikan bonus kepada seluruh karyawannya. Dikasih bonus jebret gitu. Seluruh karyawannya yang biasanya nggak pernah dikasih kayak gitu. Ini baru pertama kali nih gitu kan ya. Dikasih oke jebret gitu ya. Respon setiap orang tuh beda-beda ya waktu dapat itu. Wah, ada yang mengucap syukur, wah terima kasih Tuhan dapat uang dadakan kayak gitu kan ya. Wah, terima kasih ya pimpinan. Wah, terus ada juga yang mengapresiasi pimpinan. Ada juga yang mendoakan tempat dia bekerja gitu dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan orang bebal ini, saudara? Waktu dia lihat, ya elah bonusnya cuma segini. Saudara bayangin ya, hal baik datang pun dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah hal yang baik. Bahkan waktu hal baik itu datang, yang dia lihat adalah hal yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Saking tidak bisa bersyukurnya dengan keadaannya, akhirnya dia bisa melihat hal buruk di dalam situasi yang baik. Nah, maksud saya gini, saudara. Kalau kita kelamaan membiarkan orang seperti ini masuk ke dalam kehidupan kita, lama-lama kita juga akan seperti toksik, akhirnya kita juga jadi bebal. Firman Tuhan bilang apa tadi? Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Malang ini bicara tentang penderitaan, kesulitan kehidupan. Saudara, kita pun perlu memilah. Ya maaf dalam hal ini. Kita perlu memilah kepada siapa kita bergaul. Karena kita perlu punya inner circle yang membangun iman kita. Karena kalau kita berkumpul dengan orang bijak, itu akan mempengaruhi, membentuk karakter kita. Memperkaya pengetahuan kita. Membangun iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri punya inner circle. Dari 12 murid Yesus, yang paling dekat dengan dia ada 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Kemanapun Tuhan Yesus mau menjadi dirinya sendiri, dia selalu bawa 3 orang itu. Terutama waktu dia di Taman Getsemani. Waktu dia berdoa, di titik terendahnya, dia takut Tuhan Yesus gusar dengan keadaannya karena akan ada penderitaan yang harus dihadapinya. Yang dibawa siapa? Untuk doa. Petrus, Yohanes, Yakobus. Untuk apa? Untuk doa. Walaupun ujung-ujungnya tidur kan. Tapi yang Yesus, akhirnya Tuhan Yesus minta lagi, ayo dong doa lagi kayak gitu. Sebagai manusia, Yesus sadar betapa pentingnya punya inner circle yang membangun. Disitulah kita bisa sadar, kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita membangun saudara seiman kita. Kita bisa doakan juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ada buahnya, boleh tolong next slide. Ini slide terakhir ya. Ada buahnya atas iman dan keberanian Daniel Bapak Ibu Saudara. Di Daniel 2 ayat 46 dikatakan gini, sujudlah Raja Nebukadnezar. Saudara bayangin, raja yang otoritasnya paling tinggi di kerajaan Babel itu, sujud menyembah Daniel. Karena perbuatan yang dilakukan Daniel Bapak Ibu Saudara. Dan gak berhenti sampai situ. Tuhan kasih bonus lainnya. Atas iman dan keberanian Daniel dapat apa? Pengakuan dari raja, dimuliakan tuh si Daniel. Berikutnya, dia mendapatkan berkat materi. Stop sebentar yang mungkin. Ternyata saudara, berkat itu gak perlu dikejar. Berkat yang harusnya mengejar kita. Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Jadi yang perlu kita kejar, yang perlu kita cari adalah kerajaan Allah. Jangan mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Amin saudara. Berkat itu bisa datang sendiri ternyata. Kalau kita kejar yang empunya berkat. Daniel dapatkan itu. Dia gak kejar berkat yang datang. Tolong dong nih, ada duit nih untuk kamu, nih ada emas nih untuk kamu, misalkan kayak gitu ya. Ini buat kamu deh. Ya, terima dong please, terima kayak gitu kan. Terus apa lagi? Serta kekuasaan atas seluruh wilayah Babel dia dapatkan.
pendapatnya itu diperhitungkan oleh raja, saudara. Dia minta bahwa teman-temannya tiga yang yang ajak dia doa itu untuk bisa diangkat juga. Waktu dia diangkat, dia ingat temannya. Akhirnya mereka dipercaya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Luar biasa tuh. Atas iman dan keberanian Daniel, Tuhan melihatnya, Tuhan memberkatinya, Tuhan memberikan banyak hal di dalam kehidupannya. Sehingga dia jadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Mari kita miliki iman dan keberanian seperti yang dimiliki oleh Daniel. Kita punya integritas yang terlatih. Dari perkara kecil dulu, kita harus berani say no. Jangan kompromi terhadap hal-hal yang kecil. Juga kita harus punya relasi yang kuat dengan Bapa di surga. Dan yang ketiga, kita harus punya teman-teman, sahabat yang membangun iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman ini bisa menguatkan kami semua, sehingga kami bisa berani lagi untuk menghadapi kehidupan ini. Saat pencobaan datang, kami bisa menghadapinya. Saat tantangan datang, kami bisa menghadapinya. Bukan karena kami kuat, tapi kami percaya bahwa kami punya Engkau yang menuntun kami selalu di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi kami memohon, didik kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami sadar itu sakit, tidak enak, tapi kami mau dididik oleh Engkau ya Tuhan, sehingga kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Di atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Untuk yang bertugas pagi hari ini, saya undang untuk maju ke depan. Dan untuk yang membacakan pengumuman pagi hari ini, saya undang juga untuk maju ke depan. Sebelumnya mungkin doa persembahan dulu. Akan dipimpin oleh Eva. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami ya Tuhan hingga sekarang ya Bapa. Jika sebentar kami ingin memberikan persembahan ya Bapa, berkati kami agar kami dapat memberi dengan hati yang tulus dan sukacita. Berkati juga ya Tuhan kedua hamba-Mu ya Tuhan yang melayani kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apakah ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada pagi ini? Ya, saudari, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami tetap mengundang saudari untuk beribadah pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBA Berta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Igunarta Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Pastikan juga untuk anak cucu kita untuk mengikuti Aberta Kids yang setelah kebaktian umum pukul 10.30. Komsel Pemuda Aberta diadakan pada hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 11. Berarti hari ini ya.
firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI Aberta yang diadakan pada hari Selasa 27 Februari. Firman Tuhan akan disampaikan PDM Wiwikarta Elia. Diundang untuk seluruh wanita pada WBI Aberta pukul 10 pagi. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Aberta saja, ini terbuka untuk umum. Jadi kita dapat mengajak teman, tetangga untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir hari Sabtu sore pukul 17 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu 2 Maret 2024 adalah acara spot badminton. Ini juga terbuka untuk umum dan gratis. Sekali lagi untuk umum dan gratis. Alamat untuk acara spot badminton ini adalah di Makna Badminton Hall, yaitu di Mall Arta Gading. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir pada kebaktian umum hari Minggu depan tanggal 3 Maret 2024 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwikarta Elia. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Allah. Pastikan juga untuk anak cucu kita untuk mengikuti sekolah minggu yang setelah kebaktian umum yaitu pukul 10.30. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Yohanes Aldo F. Sugiarto yang berulang tahun pada tanggal 1 Maret. Saudara kita, Tuhan Yesus memberkati, panjang umur. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan perpuluhan yang bisa dilakukan dalam kantong kolektor atau kotak perpuluhan, juga dapat transfer ke rekening BCA gereja, dapat juga scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah serta amplop persembahan yang telah disediakan. Aberta peduli. GBI Aberta berencana untuk kembali menjadi berkat jangkau ke dalam dan keluar. Oleh sebab itu, diingatkan kembali dana diakonia untuk membantu jemaat-jemaat intern serta kunjungan ke pihak lain yang membutuhkan. Mari kita bergerak menjadi saluran berkat Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan amplop atau transfer atau QRIS. Informasi bisa menghubungi Diaken Livi. Dalam rangka mempererat keakraban di antara jemaat Aberta, maka tetap diadakan acara ngobrol dulu atau kongko dulu setelah kebaktian umum setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima. Jemaat bisa berinteraksi kongko sambil menikmati cemilan dan kopi teh yang disediakan. Terbuka bagi kesempatan untuk seluruh jemaat yang ingin mendukung acara ini melalui makanan, minuman, atau dana. Dapat menghubungi saya dan Diaken Livi. GBI Aberta kembali mengadakan baptisan air pada bulan Paskah 2024. Jemaat yang tergerak untuk mengikuti baptisan air atau memiliki anak atau cucu minimal usia 12 tahun dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan formulir. Calon peserta baptisan air wajib melengkapi persyaratan dan mengikuti kelas katekisasi. Aberta Peduli edisi Jumat Agung
akan berencana mengunjungi Panti Werda Rumah Misi yang bertepatan pada tanggal 29 Maret 2024 hari Jumat. Budget aksi sosial ini sebesar 5 juta untuk membeli diaper, sabun, sembako, oatmeal, minyak kayu putih, tisu, dan lain-lain. Mari kita tunjukkan kepedulian kita melalui dana diakonia ini. Terima kasih untuk dana aksi sosial yang telah masuk kepada PDM Wiwikarta Elia sebesar 500.000, Diaken Livi Handaya sebesar 800.000, juga persembahan dari A 200.000, Diaken Sandrak Sugiarto 500.000, Ibu Amelia Gautama 500.000. Jadi total sebesar 2.500.000 yang sudah terkumpul. Jadi masing kurang 2,5 juta. Mari kita bergerak dari kita untuk kita. Selama masing mempunyai kesempatan untuk memberi kebaikan, kita melakukan kebaikan tersebut. Ini ada foto-foto waktu besuk cucunya Ibu Mimi pada hari Jumat 23 Februari. Selamat kepada Ibu Mimi untuk Sheni yang telah dapat anak ya, anak pertama. Jangan lupa juga kita untuk satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa kita setiap malam pukul 21 dimanapun kita berada. Kita dapat luangkan waktu berdoa sejenak untuk negara, untuk keluarga, terutama untuk negara kita yang kita habis melakukan pemilihan umum, supaya negara kita ini tetap bersatu, dijauhkan dari anarkis. Kita tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja GBI Aberta melalui warta digital yang dikirimkan ke WA Group GBI Aberta. Sekian pengumuman. Apakah pengumuman tambahan Ibu Gem? Oh, tidak ada. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk seluruhnya berdiri, nanti doa berkat diberi oleh Ibu Gembala kita. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya benar ya Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Betapa kami menikmati saat-saat ini ya Tuhan, betapa kami menikmati berkat-berkat-Mu, betapa kami menikmati napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sampai detik ini Tuhan, kami menerima berkat-Mu dalam setiap napas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan dalam firman yang mengingatkan kami bahwa kami dapat menjadi Daniel pada saat ini. Kami dapat berkata tidak untuk kenikmatan dunia Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberkati kami dalam setiap lingkup kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan jatuh pada hati kami yang subur Tuhan. Dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari.
Kami melangkah dengan iman bahwa Engkau menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau memberkati PDM Paulus Tuhan, biar Engkau ungkapan rahasia firman-Mu kepada beliau, baik sebagai seorang pendidik Tuhan, baik sebagai seorang kepala keluarga Tuhan, baik dalam sebagai anak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati PDM Paulus dengan bonus yang khusus. Apa yang dicita-citakan ya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada beliau Tuhan. Baik untuk istrinya Sela juga Tuhan, memberikan hati seorang istri yang baik untuk menemani PDM Paulus ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati keluarga besarnya juga. Ya Bapa, kami juga mendoakan Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala kami. Engkau taruh hikmat, marifat yang daripadamu. Engkau memberikan damai, sukacita ya Tuhan, kesehatan ya Bapa. Engkau memberkati kedua anaknya serta mantu-mantunya juga cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Engkau taruh hati seorang gembala di beliau Tuhan untuk mengembalakan domba-domba di GBI Aberta ini. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang sedang tembaring sakit. Oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus telah sembuhkan ya Tuhan. Ya Bapa, mungkin juga di dalam jemaat ada yang dalam penggumulan Tuhan. Kami serahkan ya segala pengumulannya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan pelepasan, penghiburan kepada jemaat yang sedang merasa pengumulan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudara Aldo yang berulang tahun pada tanggal 1 Maret ya Tuhan. Engkau tambahkan berkat, panjang umur, kesehatan, apa yang dicita-citakan Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga serahkan untuk acara Aberta Peduli Tuhan pada tanggal 29 Maret yang kami akan berencana mengunjungi rumah misi. Engkau siapkan jemaat yang akan mengunjungi tempat tersebut, juga untuk dana yang kami perlukan. Engkau memberkati, Engkau yang mencukupkan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami khusus juga berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami patahkan untuk orang-orang yang berniat jahat untuk memecah belah NKRI kami Tuhan. Kami tahu Engkau sayang, Engkau cinta kepada Indonesia Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang menjadi pemilihan presiden yang baru Tuhan, kami tahu semua adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu terjadi di dalam negeri tercinta ini. Engkau memberkati presiden dan wakil presiden serta seluruh jajaran menteri, baik dari pusat sampai daerah. Kami tahu Engkau yang akan menentukan 5 tahun ke depan untuk pemilihan presiden dan wakil serta jajaran menteri. Engkau taruh orang-orang yang takut kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami sebentar juga akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarlah Engkau menghantarkan seluruh jemaat ke tempat tujuan masing-masing tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya pada minggu depan kami juga dapat beribadah lagi, menikmati tubuh dan darah-Mu, serta mengembalikan perpuluhan yang emang adalah milik Engkau. Sekali lagi terima kasih Bapa yang baik. Kami landaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Hidupku mengenal firman-Mu dan mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Silahkan duduk, silahkan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.